Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast SD Islam Al Azhar BSD. Ya, alhamdulillah hari ini podcast SD Islam Al Azhar BSD memasuki episode yang kedua. Kalau kemarin di episode pertama dengan tamu yang sangat luar biasa, dan hari ini juga tidak kalah luar biasanya tamu hari ini. Hari ini saya Anissa Fitria ditemani oleh Ibu Nenden Siti Mariah, Ketua Bekom SD Islam Al Azhar BSD. Assalamualaikum Bu Nenden. Waalaikumsalam Bu Nisa. Gimana Bu Nenden kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Bu Nisa gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Bu Nenden. Alhamdulillah ya kita bisa ketemu di podcast hari ini. Iya betul. Hari ini kita akan berbincang-bincang gitu Bu Nenden mengenai topik seputar SD Islam Al Azhar BSD dan juga pendidikan di era pandemi. Iya. Menurut pandangan orang tua sendiri. Bu Nenden, boleh dong cerita sedikit tentang profilnya Bu Nenden? Profil saya ya. Saya adalah ibu rumah tangga dengan 3 orang anak, semua laki-laki. Yang paling besar di sini kelas 6 SD. Saya memiliki berkecimpung di beberapa organisasi juga, dan saya juga ada bisnis ya untuk supaya memanfaatkan waktu bisa. Ya. Kegiatannya berbeda ya dia. Cuman kalau menurut saya hal apapun pandemi atau tidak pandemi pun itu kegiatan-kegiatan tetap bisa kita lakukan. Terus kalau misalkan kita ada seminar-seminar, parenting, kita kan biasanya kita datang ya. Betul. Gitu kan. Nah, kalau sekarang kita online gitu. Jadi bisnis juga sambil ngurus anak juga, kegiatan organisasi juga itu semua tetap berjalan. Jadi hanya bedanya dulu offline, sekarang Betul. online ya Bu Nenden. Betul. Ya. Oke, Bu Nenden kan ngurus bisnis juga. Kalau dari dulu cita-citanya memang menjadi business woman gitu. Sebetulnya sih ya, kalau kata mama saya tuh dulu, cita-cita saya tuh dari kecil tuh pengen jadi artis, Bu Nisa. Ada bakat seni nih sepertinya di Nenden. Dulu itu kalau misalkan dari SD ya, kalau misalkan ada acara-acara kegiatan Agustusan, terus acara-acara lomba dari sekolah, atau imtihan dari pengajian gitu, itu kalau misalkan ada mic itu saya selalu ingin tampil gitu. Udah greget duluan. Greget duluan. Nah, jadi selalu ada hal-hal yang memang setelah kuliah pun saya ikut beberapa audisi di TV itu dulu ya. Iya. Waktu masa-masa masih ABG belum. Ya, tapi setelah kesini saya berpikir rasanya saya lebih baik jadi pengusaha aja deh biar bisa ngurus anak gitu. Iya. Salah satu alasannya juga memang supaya bisa mengurus anak, mengurus rumah tangga gitu ya Bu Nenden ya. Karena waktunya kita sendiri yang ngatur ya. Bisnis ke anak urus, bisnis jalan terus seperti itu. Keren, moto Bu Nenden. Ya betul sekali. Bisnis jalan terus, anak urus ya. Iya betul. Nih, kayaknya saya akan banyak mendapatkan inspirasi dari Bu Nenden hari ini terkait dengan membagi waktu ya Bu Nenden yang aktif di Bekoms, lalu juga ibu rumah tangga, lalu juga mendampingi anak-anak dan mengurus bisnis. Luar biasa sekali Bu Nenden. Berarti dari dulu, dari masih muda, sekarang juga masih muda sih sebetulnya. Memang udah terbiasa banyak kegiatan ya Bu Nenden ya? Betul sekali. Jadi dari dulu memang saya suka menemani mama saya itu usaha ya. Mama usaha, terus papa pegawai negeri, tapi beliau juga bisnis juga gitu. Jadi memang udah darah bisnis ya dari turun-temurun sampai keluarga saya pun sekarang memang kebanyakan usaha Bu Nisa gitu. Jadi nggak ada waktu yang sia-sia rasanya ya gitu. Jadi sempat dulu tuh waktu masih gadis ya. Waktu masih gadis itu bulan Agustus selama 21 hari, satu hari itu saya 3 acara Bu Nisa. Dari saya kayak bola bekel gitu. Hari ini pagi saya acara di sini, siang saya acara di sini, sampai malam saya acara di sini, itu selama 21 hari berturut-turut. Gitu. Bangunnya jam berapa?
kuliah Senin sampai Jumat saya kuliah, Sabtu Minggu saya ngisi acara. Wow, Gitu. berarti itu full ya dari Senin sampai Minggu full day. Full day. Full day. Betul, full day. Sampai alhamdulillah selain saya dapat beasiswa juga, biaya-biaya sekolah, saya bisa membantu orang tua dari situ Bu Nisa. Alhamdulillah. Gitu. Jadi saya memang anak-anak pun mendidiknya seperti itu gitu. Bukan kita ada atau tidak ada, tapi sesuatu hal itu harus ada jerih payahnya seperti itu. Jadi memang waktu itu sangat luar biasa buat saya, sangat berharga sekali. Iya, manajemen waktu Bu Nenden itu seperti apa sih? Ada nggak sih per hari itu agenda-agendanya? Ada. Oh, luar biasa. Buat saya tuh, iya ada. Karena memang setiap hari itu kita sebetulnya sibuk, semua orang itu sibuk. Tapi bagaimana cara kita untuk manajemen waktu? Seperti apa lihatnya skala prioritas. Kita harus tahu skala prioritas kita hari ini apa, gitu. Jadi dalam satu hari ini kita bisa mengerjakan beberapa, seperti mengurus anak, jam sekian nih sampai jam sekian kita menemani online misalkan, gitu kan. Jam sekian kita harus ketemu relasi, jam sekian bisa ada kegiatan sekolah, gitu kan. Terus saya itu bisa di depan laptop kalau anak-anak udah tidur. Jadi anak-anak tidur nih jam 9 gitu kan, baru saya bisa buka laptop. Gitu. Jadi tetap ya walaupun udah malam jalan terus. Jadi ya itulah skala prioritas kita dan manajemen waktu kita harus kita yang mengarahkan sendiri, kita yang tahu sendiri gitu. Jadi tidak ada kata kita tidak bisa atau tidak ada kata kita sibuk jadi kita nggak bisa. Sebetulnya selagi kita punya manajemen waktu yang baik, kita bisa melakukan semuanya bisa. Luar biasa sekali itu dia, manajemen waktu lagi-lagi sangat penting ya, apalagi untuk kegiatan yang padat. Manajemen waktu, skala prioritas itu sangat diperlukan untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari gitu ya. Oke, baik. Kali ini kita akan menyaksikan dulu layanan PPDB SD Islam Al-Azhar BSD. Nanti kita akan kembali lagi pastinya dengan pembicaraan yang semakin seru dengan Bu Nenden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SD Islam Al-Azhar BSD merupakan sekolah Islam terbaik di Tangerang Selatan. Berlokasi strategis di wilayah Bumi Serpong Damai dan memiliki program unggulan akademik dan non-akademik. Menyelenggarakan program kelas cerdas istimewa atau akselerasi yang sudah berjalan hingga angkatan ke-11. Program tahfiz yang berjalan dilaksanakan dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Di masa pandemi ini, SD Islam Al-Azhar BSD melaksanakan pembelajaran jarak jauh dengan metode daring dan platform-platform yang menarik, serta tak lupa tetap melaksanakan pembiasaan pagi seperti sholat duha, murojaah dan tadarus, dan juga tetap menerapkan pembelajaran yang efektif bagi siswa-siswi kita. Dalam menyalurkan bakat dan minat peserta didik, SD Islam Al-Azhar BSD menyelenggarakan ekstrakurikuler yang dilakukan secara daring atau online. Di antaranya ada ekskur coding, English club, jurnalistik, menggambar, dan juga ekskur gitar. Meskipun di masa pandemi, SD Islam Al-Azhar BSD meraih banyak sekali prestasi. Di antaranya, meraih gold, silver, dan bronze medal dalam kompetisi mapel online tingkat nasional. Serta masih banyak lagi prestasi-prestasi lainnya yang telah diraih oleh siswa-siswi SD Islam Al-Azhar BSD. Jadi, tunggu apa lagi? Ayah bunda, segera daftarkan putra-putri tercinta ke SD Islam Al-Azhar BSD. Ayah bunda bisa menghubungi nomor WhatsApp SD Islam Al-Azhar BSD pada nomor 0812 803301. Dan juga ayah bunda dapat mengunjungi sosial media SD Islam Al-Azhar BSD, diantaranya YouTube, Facebook, dan juga Instagram di @sdislam-al-azhar BSD. Dan juga kunjungi podcast SD Islam Al-Azhar BSD yang sudah tersedia di Spotify dan YouTube SD Islam Al-Azhar BSD. Jadi, tunggu apa lagi? Ayah bunda, segera daftarkan putra-putri tercinta ke SD Islam Al-Azhar BSD. Ayah bunda, kami tunggu kehadirannya di SD Islam Al-Azhar BSD. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Nenden, berbicara di era pandemi ini Bu Nenden,
penting nggak sih menurut Bu Nenden peranan orang tua mendampingi anak-anak belajar di masa pandemi seperti sekarang ini? Sangat penting. Sangat penting karena sekolah itu sebetulnya dari bahasa Latin sekolah ya, itu artinya waktu luang atau waktu tenggang. Jadi sebenarnya sekolah itu adalah waktu luang. Yang prioritas yang utama dan penanggung jawab itu adalah di rumah. Kita di rumah itu sebagai pendidik, sebagai penanggung jawab karakter itu adalah di rumah gitu. Nah, dengan adanya pandemi ini kita dikembalikan lagi pada porsinya. Sebetulnya memang orang tua itu seperti itu gitu. Jadi bukan misalkan anak kita tidak bisa terus kita menyalahkan sekolah, enggak. Kalau saya nggak seperti itu. Saya tuh melihat anak misalkan turun dari segi motivasinya atau prestasinya dan lain-lain, saya introspeksi diri. Karena memang tugas pokok utama anak-anak itu sebagai pendidik itu adalah rumah, itu adalah ibu. Seperti itu. Ya. Kalau dalam Islam sendiri adalah ibu itu sekolah pertamanya anak-anak ya Bu Nenden. Ibu itu adalah madrasah. Iya betul. Oke, berarti peranan orang tua ini dalam mendampingi anak belajar di masa pandemi sangat penting ya Bu Nenden ya. Belum lagi memang orang tua juga harus selalu bersinergi dengan sekolah ya Bu Nenden ya. Nah, menurut Bu Nenden sendiri pembelajaran jarak jauh atau PJJ yang dilakukan oleh SD Islam Al Azhar BSD ini seperti apa sih Bu Nenden? Kalau yang saya lihat pembelajaran jarak jauh di SD Islam Al Azhar BSD ini sebelumnya saya melakukan beberapa survei. Ya, saya melakukan beberapa survei mulai dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6. Saya bertanya sama teman-teman BEKOMS juga, teman-teman orang tua juga, ada nggak sih kendala-kendala yang dihadapi kalau misalkan tuh anak-anak belajar di rumah gitu kan. Mungkin awal-awal banyak banget Bu Nisa gitu kan, karena kan banyak sekali ya kegiatan-kegiatan yang biasanya anak-anak dari jam 7 sampai jam 1 bahkan sampai jam 4 kalau ekstrakurikuler itu di sekolah gitu. Nah, sekarang kegiatan-kegiatannya di rumah gitu. Yang biasa orang tua itu bisa melakukan kegiatan pada saat anak-anak sekolah, nah sekarang malah terbalik. Jadi orang tua itu menemani anak-anaknya dulu, baru mereka bisa pergi. Gitu. Jadi kendalanya kalau di Al Azhar BSD selama ini pembelajaran itu sangat bagus banget, didukung dengan guru-gurunya yang sangat kreatif, inovatif. Pembelajarannya yang berupa ada kuisnya, terus terus ada tampilan-tampilan menarik gitu kan. Jadi anak-anak yang jenuh, yang bosen, yang kadang ngantuk itu jadi nggak ngantuk karena memang guru-gurunya juga sangat kreatif gitu untuk melakukan pelajaran PJJ itu. Jadi kita melihat sebagai orang tua, guru-guru Al Azhar Islam BSD ini sangat siap sekali untuk mengajar gitu. Iya ya. Jadi gimana nih caranya supaya pembelajaran itu dikemas semenarik mungkin supaya anak-anak juga happy ya Bu Nenden ya. Makanya saya tuh nggak was-was deh, makanya saya jarang banget untuk nemenin anak Bu Nisa sebetulnya gitu kan. Malah saya tugas-tugas anak juga sudah lepas banget kan apa gitu ya gitu, karena memang udah percaya banget sama SD sama Al Azhar BSD gitu. Yang membuat Bu Nenden tertarik untuk menyekolahkan anaknya Bu Nenden di SD sama Al Azhar BSD ini apa sih Bu Nenden kalau boleh tahu? Masih tertarik ya? Iya. Sebetulnya dari awal itu saya pindah dari Bandung bisa. Saya nggak cari sekolah kemana-mana, saya langsung sini. Oh, langsung tujuan tujuannya SD Islam Al Azhar BSD. Betul, karena kan saudara-saudara dari kita ya. Saya melihat lulusan-lulusan SD Islam Al Azhar BSD sangat luar biasa. Iya. Ponakan saya nih Tante Ika sekarang S3 di Australia. Oh, Masya Allah. Gitu. Terus Om Tatat nih sekarang udah sering keluar negeri juga ya gitu. Terus Om Iman juga, terus kemarin yang baru lulus tuh Fauriza, terus sekarang masih ada di kelas 4. Jadi saudara saya semua dan semua nenek kakeknya udah nggak usah pilih-pilih sekolah lagi, udah Al Azhar. Jadi setelah saya pindahan dari Bandung ke sini nggak cari sekolah, langsung ke Al Azhar BSD. Karena memang lihat lulusan dari keluarga sendiri sudah terbukti. Iya. Jangan kemana-mana, pokoknya kalau pilih sekolah langsung SD Islam Al Azhar BSD. Betul. Iya, oke Bu Nenden. Kalau di Bekom sendiri, ada nggak sih Bu Nenden kegiatan-kegiatan yang bersinergi dengan sekolah di era pandemi seperti ini? Boleh diceritakan? Banyak bisa. Karena sebelum kita menyusun kegiatan itu, pasti kita meeting dengan teman-teman Bekom. Setelah meeting, kita meeting juga dengan ibu kepala sekolah. Jadi kita matching gitu, apakah ini kegiatan ini cocok tidak untuk sekolah, karena kita tidak mau menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga, menghabiskan biaya, tapi ternyata kegiatannya itu tidak cocok untuk anak-anak
tidak baik gitu untuk sekolah gitu. Jadi kemarin itu kita yang baru-baru nih kita webinar ya, Hope ya. yang apa tuh Happy on pandemi Pandemic, gitu. Yang keduanya kemarin kita ada dongeng sama Kak Maulana juga. Itu anak-anak seneng banget sih Bu Nenden. Happy banget lah kalau misalnya ada acara-acara yang seperti itu. Karena kita menginginkan mental anak juga pada saat PJJ mereka happy gitu. betul. Jadi mereka nggak jenuh kan, Iya, ada iya, kegiatan-kegiatan yang memang mereka itu di luar dari akademi. tapi dia sendiri punya rasa ketertarikan untuk selalu belajar PJJ, yaitu Iya. dengan adanya kegiatan-kegiatan yang memang selalu bersinergi dengan sekolah. Iya betul. Belum lagi juga SD Islam Al Azhar BSD walaupun pandemi tetap mengikuti lomba-lomba ya Bu Nenden ya. Betul sekali. Iya, prestasinya juga luar biasa sekali. Nah, nih, itu Bu yang Nenden. bikin salah satunya saya tertarik dengan SD Iya, Islam Al Azhar BSD. Iya, betul. Menurut Bu Nenden sendiri, ada nggak sih perbedaan ketika pembelajaran offline dan sekarang online di SD Islam Al Azhar BSD terkait dengan pembiasaannya atau pembelajarannya seperti apa Bu Nenden? Kalau misalkan perbedaan ya jelas beda ya. Kalau dulu kan kita ketemu di jam segini kita biasanya antar jemput anak ya. gitu kan. Kalau sekarang ya mungkin beda bisa Iya. itu secara teknisnya. Tapi secara pembiasaan itu sangat luar biasa. Ada tadarus, ada sholat duha gitu kan. Terus tetap anak-anak pun diberikan materi yang memang sesuai dengan kurikulumnya gitu. Jadi kebiasaan-kebiasaan di sini menurut saya itu di SD Islam Al Azhar BSD justru dengan adanya pandemi itu banyak sisi positifnya kalau kita memang melihat dari segi positifnya gitu kan. Jadi apapun yang saya ke anak-anak gitu kan, ya ikutin aja lah gitu. Sekarang kita harus bisa bersahabat dengan keadaan pandemi, ya kita harus mengikuti alurnya. Apapun juga kita berpikir positif, apapun yang terbaik menurut Allah itu pasti terbaik untuk kita. Iya. Jangan banyak mengeluh Bu Nisa intinya. Banyak bersyukur. Betul ya. sekali. Kalau bahasa sekarang ganti insecure menjadi bersyukur. Betul sekali. Jadi insecure-nya nih, ketakutannya, kecemasannya diubah menjadi banyak bersyukur gitu Bu Nenden. Oke, kalau harapannya Bu Nenden untuk pandemi ini, mau nggak Bu Nenden, mau nggak? Harapannya ya, setiap orang punya harapan, setiap orang punya mimpi. Kalau harapan saya ya pandemi segera berakhir. Meskipun itu segala sesuatu hal yang kecil apapun itu pasti datangnya dari Allah. Tapi harapan kita kan kita pingin ya melihat anak-anak tuh main di luar sama teman-temannya gitu kan. Terus malah bilang mama aku kangen banget sih ekskul gitu. Biasanya sore-sore gini ya Bu Nenden ya. Betul. Ekskul nih anak-anak nih. Gitu. Jadi harapannya ya kalau saya tetap dalam keadaan apapun kita harus selalu positive thinking. Itu aja bisa. Terus kegiatan-kegiatan kita harus tambah dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Waktu ya manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Itu pokoknya banyak cara untuk menuju kita bisa lebih baik lagi meski di dalam pandemi ini. Iya. Jadi di masa pandemi pun kita harus melihat sisi positifnya gitu ya, melihat apa ya, ini tuh ada cara lain dari Allah nih yang membuat kita untuk lebih bersyukur gitu ya Bu Nenden. Kita sering kumpul dengan anak-anak Iya. terutama nih anak-anak yang dulunya misalkan manja nih karena dia di rumah dia jadi mau bantu orang tua gitu. Misalkan Mau bantu orang tua ngepel, cuci piring, jadi benar-benar life skill di rumah. Iya, ngomong-ngomong life skill ya Bu Nenden ya, SD Islam Al Azhar BSD juga ada program life skill nih ya Bu Nenden ya. Iya, betul. Jadi anak-anak tuh belajar life skill gitu. Supaya nanti ketika mereka besar tuh mereka bisa menjadi pribadi yang mandiri, bertanggung jawab, bisa mengurus keperluannya sendiri gitu ya Bu Nenden ya. Seperti yang tadi Bu Nenden bilang, bisa mencuci piring, bisa ngepel, bisa mungkin bisa masak ya Bu Nenden. karena begini Bu Nisa, kita sebagai orang tua kita tidak selamanya menemani anak-anak. Kita kan. Jadi yang namanya life skill itu harus dididik dari sejak kecil gitu. Jadi jangan melihat anak itu kasihan banget ya anaknya cuci piring, kasihan banget ya anaknya ini gitu kan, ngopel dan lain-lain. Justru itu yang harus diterapkan anak sejak dini. Jadi pas
suatu saat misalkan mereka kuliah di luar negeri, Iya. suatu saat mereka memang sudah menikah, mereka itu sudah terbiasa dengan hal-hal yang seperti itu gitu. Itu malah tanggung jawab yang baik sih, mandiri itu harus diterapkan dari sejak dini. Iya. Seperti itu. Jadi akademis penting, spiritual sangat penting. Tapi dari life skill juga mereka harus diasah. Nah itu Al-Azhar SD Islam Al-Azhar BSD ini sangat luar biasa. Dari segi akademiknya bagus, dari segi spiritual tahfiznya juga sangat luar biasa, dan ada juga dari segi life skillnya juga memang diasah gitu. Jadi top deh, komplit banget kalau menyekolahkan anak-anak kita di SD Islam Al-Azhar BSD ini. Ya tentunya walaupun di masa pandemi juga SD Islam Al-Azhar BSD tidak terlepas dari program-program unggulannya Bu Nenden ya. Salah satunya adalah program tahfiz nih Bu Nenden ya. Jadi program tahfiz yang SD Islam Al-Azhar BSD punya, apakah sudah sesuai dengan keinginan orang tua nih Bu Nenden? Kan satu orang tua, gimana Bu Nenden pendapatnya Bu Nenden tentang program tahfiz ini? Menurut saya sih program tahfiz ini Al-Azhar BSD memberikan sangat maksimal sekali, bisa. Jadi anak-anak itu kan sebelum belajar kan ada tadarus ya, terus ada tes hafalan Tes ya, hafalan, gitu. ya. Mulai dari kelas 1 sampai kelas 6, terutama kelas 6 harus hafal juz 30 ya. Bahkan ada beberapa anak-anak yang memang sudah lebih dari juz 30 pun bisa. Iya. 29, 28, bahkan alhamdulillah anak saya juga udah hampir 3-4 juz lah gitu. Jadi karena pembiasaan dari Al-Azhar itu sendiri Bu Nisa gitu. Saya melihat pembelajaran di Al-Azhar sangat bagus sekali mengenai tahfiz, hafalan-hafalannya. Jadi pembiasaan itu terbiasa di rumah gitu. Jadi meskipun dia udah hafal juz 30, alhamdulillah Bu Nisa meneruskan ke juz 29, juz 28, bahkan surat-surat tertentu seperti Yasin, Al-Waqi'ah, Ar-Rahman, seperti itu udah nggak usah disuruh karena memang sudah terbiasa di Al-Azhar. Terbiasa setiap pagi pembiasaan tahfiz, dan juga ada kelas tahfiznya sendiri ya Bu Nenden. kelas tahfiz juga. Wah luar biasa sekali itu, ya Allah, harapannya mungkin bisa menjadi penghafal Al-Quran ya Bu Nenden. Amin ya Allah. Nah berarti Al-Azhar BSD ini juga mencetak generasi-generasi yang prestatif ya begitu Bu Nenden ya. Nah menurut Bu Nenden sendiri, kira-kira apa nih yang menyebabkan atau yang membuat SD Islam Al-Azhar BSD ini justru prestasinya sangat banyak sekali meskipun di masa pandemi? Itu adalah kerjasama Bu Nisa. Kerjasama dari sekolah, dari guru-guru, dari orang tua dan juga siswanya. Nah, di sini kita bisa dapatkan hanya di SD Islam Al-Azhar BSD. Karena yang saya lihat, SD Islam Al-Azhar BSD ini memfasilitasi anak-anak untuk lomba Bu Nisa. Seperti lomba Rok Ngapel kemarin gitu kan, itu prestasinya itu kayaknya diborong deh sama SD Islam Al-Azhar BSD kan. Rok Ngapel, POSI, Edufire, terus pokoknya tingkat nasional dan internasional gitu kan. SD Islam Al-Azhar BSD ini mempunyai siswa-siswa yang berprestasi, tapi bukan hanya itu. Faktor utamanya itu adalah apa? Sekolah, orang tua. Jadi semuanya itu saling bersinergi gitu. Saya melihat dari segi kenapa nih SD Islam Al-Azhar BSD bisa berprestasi. Itu sebelum lomba Bu Nisa. Saya kan sering masuk ke tim pemenang. Tim pemenang lomba ya. Tim pemenang lomba. Jadi di situ kita ada grupnya. Misalkan untuk tim pemenangan sains, tim untuk pemenangan matematika, tim pemenangan tahfiz. Di situ guru-gurunya itu sangat luar biasa. Misalkan lomba 2 minggu lagi, itu 2 minggu sebelumnya itu benar-benar digodok anak-anak itu. Misalnya kita belajar dari sampai jam 11.15 ya. Nanti ada jadwal lagi. Nanti ya untuk anak-anak yang lomba sains misalkan jam 2 sampai jam 3 ada ini, atau misalkan untuk yang KSN ya kalau sekarang setiap hari Sabtu gitu ada lomba kan, mau ada lomba itu dipersiapkannya jauh-jauh hari gitu. Jadi kalau saya sih nggak aneh SD Islam Al-Azhar BSD mendapatkan banyak prestasi karena dari persiapannya juga udah matang sekali Bu Nisa. Dari mulai tadi lomba yang tahfiz juga gitu kan, dari mulai lomba sains, matematika juga gitu. Nah itu sangat luar biasa gitu. Dukungan dari sekolah yang mau mewadahi dan memfasilitasi anak-anak untuk mengikuti lomba. Iya. Jadi memang
preparation-nya juga mantap Nah, banget nih Bu betul Nenden ya. sekali. Makanya nggak aneh juga alumni SD Islam Al Azhar BSD yang bahkan juga sekarang sudah menyekolahkan anaknya di SD Islam Al Azhar BSD yang memiliki profesi yang kompeten di bidangnya Bu Nenden. Nah, ngomong-ngomong soal profesi, ngomong-ngomong soal alumni SD Islam Al Azhar BSD, ada nggak sih Bu Nenden program Bekoms yang bersinergi dengan itu, kolaborasi dengan alumni atau orang tua yang memiliki profesi yang berkompeten di bidangnya? Nah, kalau kemarin kita Bekom tahun kemarin ya sebelum pandemi sebelum sebelum pandemi kita mengadakan hampir 140 dokter. Wow. Nah, kebetulan itu yang mengadakan itu si Humas, itu dulu itu Ibu Septi, Ibu Rani. Nah, beliau menghubungi alumni-alumni dari SD Islam Al Azhar BSD ini yang sudah menjadi dokter. Alhamdulillah bisa kita bisa mengadakan acara tersebut ya, Gigi Sehat namanya. Itu dari kelas 1 sampai kelas 6 anak-anak itu dibagi pasta gigi, ada mainan ya, terus diperiksa gigi satu-satu. Itu maksudnya kolaborasi antara Bekom dan juga orang tua gitu. Jadi orang tua yang memang puas mereka dulu sekolah di SD Islam Al Azhar BSD, anaknya juga sekolah di sini lagi. Bisa itu membuktikan bahwa memang SD Islam Al Azhar BSD ini selalu kreasi setiap tahunnya, selalu menggali potensi, sehingga memang orang tua sangat percaya untuk menyekolahkan anaknya di sini lagi. Gitu. Makanya tidak heran ketika pada hari itu sekitar 140 dokter gigi diborong semua sini ke SD Islam Al Azhar BSD oleh Bekoms SD Islam Al Azhar BSD, sampai-sampai orang yang mau periksa gigi nggak jadi Bu Nenden. Karena dokter giginya nggak ada. Pada di sini semua. Terus yang kita juga mengadakan webinar juga bisa. Jadi ada orang tua yang memang beliau tuh seorang pembicara di luar. Nah, terus kita mengadakan acara untuk parenting anak di sini. Beliau bisa jadi moderator gitu kan. Terus ada narasumbernya gitu. Jadi memang sesuatu hal yang kita bisa berkolaborasi antara orang tua langsung dengan pihak sekolah untuk kegiatan anak-anak gitu. Dan bukan hanya itu Bu Nisa, karena di masa pandemi ini bukan hanya anak yang harus belajar ya, orang tua juga akan harus belajar. Jadi Bekom Islam Al Azhar BSD ini kita mengadakan webinar ada untuk orang tua Bu Nisa, webinar parenting gitu kan, terus pengajian untuk orang tua gitu. Jadi menurut saya itu bukan hanya anak yang harus belajar, tapi orang tua pun harus tetap belajar. Jadi Bekom itu menyeimbangkan, ada acara untuk anak, ada acara untuk orang tua gitu, yang memang itu sangat bermanfaat juga untuk semuanya. Iya, jadi belajar tuh nggak kenal usia ya Bu Nenden. Betul sekali. Hidup itu belajar ya sepanjang hidup. Belajar. Iya, jadi seperti itu ya Bu Nenden ya. Oke Bu Nenden, mungkin ada sedikit yang ingin Bu Nenden sampaikan. Kan kalau tadi Bu Nenden katanya mau jadi artis ya, mungkin ada yang mau disampaikan dari Bu Nenden. Mangga Bu Nenden. Yang mau disampaikan cita-cita mungkin ya ke anak-anak gitu, atau persembahan dari Bu Nenden? Persembahan dari saya untuk SD Islam Al Azhar BSD. Ada sedikit lagu nih ya, yang mungkin ini lagu ngantuk sendiri. Kita akan dengarkan karena for information nih Bu Nenden itu suaranya bagus banget. Kita akan dengarkan sama-sama. Kita sama-sama bersalawat juga Bu Nisa. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Persembahan akan saya persembahkan untuk SD Islam Al Azhar BSD dan orang tua yang ada di sana agar bisa menyekolahkan anak-anaknya di SD Islam Al Azhar BSD. Allahul kafi, Rabbuna kafi, qasadana kafi, wajadana kafi, likulli kafi, kafana kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Jika kita pilih sekolah Al Azhar BSD itu tempatnya, kurikulum dan pembiasaan, banyak prestasi, banyak unggulan. Guru-guru yang baik hati, murid Al Azhar akhlak terpuji, program tahfiz dan akselerasi dikemas dalam pembelajaran Islami.
Allahul kafi Rabbuna kafi qasadana kafi wajadana kafi likulli kafi kafana kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Jadi untuk orang tua yang masih bingung untuk menyepakatkan anaknya, jangan bingung-bingung, yuk sepakatkan aja di SD Islam Al-Azhar BSD. Oke, luar biasa sekali Bu Nenden, Masya Allah. Kan sudah dibilang kan suara Bu Nenden bagus banget, Masya Allah. Iya, jadi ayah dan bunda sekarang ini SD Islam Al-Azhar BSD masih membuka pendaftaran untuk penerimaan siswa baru. Bisa langsung menghubungi kontak person di nomor SD Islam Al-Azhar BSD yaitu 0821 8000 3301, atau bisa langsung menghubungi atau mengklik website PPDB SD Islam Al-Azhar BSD. Oke Bu Nenden, terima kasih banyak hari ini sudah meluangkan waktunya di podcast SD Islam Al-Azhar BSD. Mudah-mudahan Bu Nenden dan keluarga sehat selalu. Amin. Juga si kakak semoga kelas 6-nya lancar-lancar ya Bu Amin, Nenden. amin. Ade juga sehat-sehat, dan juga mohon doanya juga Bu Nenden untuk Bapak Ibu guru SD Islam Al-Azhar BSD untuk selalu sehat-sehat nih di masa pandemi ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di kesempatan selanjutnya ya Bu Iya, Nenden. terima kasih Bu Nisa atas Iya, undangannya. sama-sama, pastinya untuk membahas topik yang lebih menarik lagi. Oke, sekian podcast episode hari ini. Semoga dapat bermanfaat, dan juga pastinya jangan lupa untuk mendukung channel YouTube SD Islam Al-Azhar BSD dengan mengklik subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.